Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ikhwani rahimakumullah. Ada seorang syekh bernama Abdullah bin Abi Musa At-Tustari radhiyallahu taala anhu. Beliau ini adalah seorang yang ahli ibadah, orang yang soleh, memiliki ilmu yang memadai. Namun konon beliau adalah seorang majusi yang masuk Islam. Suatu saat beliau mendengarkan keterangan, yaitu hinama kunta fakun kurba fakihin, yang artinya di mana saja engkau berada, maka hendaklah engkau mendekat kepada faqih, yaitu seorang ulama. Maksudnya demikian, orang yang senang mendekat pergaulannya kepada orang-orang baik, khususnya kepada para ulama, tentu dia akan mendapatkan bimbingan-bimbingan dari beliau, sehingga di dalam menjalani hidupnya ini terarah dan baik, tidak salah langkah, khususnya dalam masalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala atau beragama yang benar dan baik. Maka Syekh Abdullah At-Tustari mengambil keputusan untuk mencari ulama yang beliau anggap bisa membimbing dalam kehidupan pribadi beliau. Sampai akhirnya Syekh Abdullah At-Tustari ini pergi ke kota Beirut, dan di sana beliau ketemu dengan Imam Al-Auza'i radhiyallahu taala anhuma. Imam Al-Auza'i dikenal sebagai orang yang alim, yang bijaksana. Setelah Syekh Abdullah At-Tustari bertemu dengan Imam Al-Auza'i, maka Imam Al-Auza'i bertanya tentang siapa jati dirinya. Lantas beliau menerangkan bahwa dirinya itu dulu adalah seorang majusi, kemudian masuk Islam dan belajar sedikit demi sedikit tentang Islam, sehingga beliau bisa memahami tentang hakikat Islam. Kemudian beliau bercerita kepada Imam Al-Auza'i bahwa Syekh Abdullah At-Tustari ini mendengarkan satu makalah, apabila dia berada di suatu tempat, hendaklah dia dekat dengan para ulama. Setelah Syekh Abdullah At-Tustari bertemu dengan Imam Al-Auza'i, maka terjadilah dialog di antara mereka. Imam Al-Auza'i bertanya tentang jati diri dari Syekh Abdullah At-Tustari. Lantas Syekh Abdullah At-Tustari mengatakan, dulu aku ini majusi, keluargaku juga majusi. Kemudian aku masuk Islam dan aku belajar tentang keislaman dan segala macam amalia yang harus dilakukan di dalam Islam. Serta juga aku mempelajari ilmu-ilmu yang berkaitan dengan ketauhidan. Ringkas cerita, Imam Al-Auza'i merasa senang dengan keberadaan Syekh Abdullah At-Tustari. Kemudian beliau bertanya, wahai Abdullah, apakah engkau memiliki seorang ayah? Kemudian Syekh Abdullah At-Tustari mengatakan, ya, namun ayahku ini masih tetap majusi. Kemudian ditanyalah Syekh Abdullah At-Tustari, apakah engkau dengan ayahmu itu berhubungan baik? Maka Syekh Abdullah At-Tustari mengatakan, ya, wahai Imam, saya tetap berhubungan baik dengan beliau. Walaupun kami berbeda agama, tapi kami masih tetap mengadakan hubungan, menjalin silaturahim yang baik. Maka Imam Al-Auza'i mengatakan, alhamdulillah, apakah engkau tidak melihat satu celah agar engkau bisa mendakwai ayahmu? Maksudnya agar beliau masuk Islam. Coba engkau pikirkan, wahai Abdullah. Maka Syekh Abdullah At-Tustari berpikir, kemudian beliau menemukan satu jalan dan beliau berkonsultasi kepada Imam Al-Auza'i. Barangkali kalau saya datang kepada beliau, kemudian mengajak beliau dengan pelan-pelan, insya Allah saya bisa mengajak beliau untuk masuk Islam. Maka terjadilah diskusi antara mereka berdua yang diarahkan oleh Imam Al-Auza'i. Hingga akhirnya Syekh Abdullah At-Tustari memutuskan untuk pulang ke rumah orang tuanya. Setelah di sana beliau niat untuk berkhidmat, dan lebih baik tatkala beliau masuk Islam dibanding tatkala dia masih majusi saat itu.
menampakkan akhlaknya. Samping itu beliau membantu ayahnya atau pekerjaan rumah tangganya. Tapi yang paling penting beliau tetap menampakkan sholatnya, ibadahnya, ini tetap sebagaimana dia seorang muslim. Sehingga ayahnya itu bertanya, apa yang kau lakukan ini hai Abdullah? Maka Syekh Abdullah Tustari menerangkan tentang apa yang dilakukannya itu adalah ajaran Islam. Pada akhirnya beliau mengatakan kepada ayahnya, wahai ayahku, andai kata engkau mengikuti agama yang aku anut sekarang, tentu aku akan lebih senang dan akan bahagia. Dan insya Allah engkau akan menjadi seorang yang bahagia di dunia dan akhirat nanti. Ringkas cerita, dengan segala macam apa yang dilakukan oleh Abdullah Tustari, maka sang ayah ini tertarik dan menyatakan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Setelah itu dan beberapa saat kemudian, ayah dari Syekh Abdullah Tustari dipanggil oleh Allah dan meninggal dunia. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya ikhwan, jadi dalam kisah yang saya sampaikan tadi, itu ada hikmah yang tersembunyi yang perlu kita pikirkan. Antara lain, tatkala kita ini berinteraksi dengan orang-orang non-muslim, maka janganlah kita berubah di dalam penampilan kita, akhlak kita, amalia kita. Sebagai seorang muslim, sekali-kali jangan berubah hanya lantaran merasa risih. Kalau bertemu dengan non-muslim, kita harus mengikuti arus mereka, mengikuti gaya mereka. Jangan demikian. Kita tetap tampakkan keislaman kita. Misalnya ada suatu perkumpulan ya, misalnya di kampung atau di suatu tempat, di kantor. Walaupun di situ ada non-muslimnya, kemudian kita ini mendengarkan azan, jangan lantas kita malu untuk sholat. Begitu mestinya. Itu salah satu apa yang kita dapatkan. Apalagi zaman sekarang ini kan sering terjadi ya, di kampung atau di desa-desa, di kantor, tatkala ada kegiatan keislaman, apa itu Isra Mi'raj, apa itu Maulid Nabi, atau yang lain sebagainya. Kemudian ada di antara orang-orang non-muslim itu ya ingin menyumbangkan apa yang mereka miliki, apa tenaga atau segala macam lah. Biasanya begitu umumnya kan. Ini kita seringkali malu mengajak mereka masuk Islam. Padahal mereka mendekat kepada kita. Maka selayaknya kalau mendapatkan kesempatan semacam demikian, hendaklah kita mengajak orang-orang itu masuk Islam. Pak, Bapak ini kan sudah dekat dengan kami, orang-orang Islam. Bapak peduli dengan acara-acara kami. Maka yang paling penting bukan sumbangannya, Pak. Tapi Bapak ini masuk Islam, bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini masalah muslimin yang paling penting. Bukan lantas kita ini berembuk bagaimana metodenya, hukumnya, menerima sumbangan non-muslim. Walaupun itu penting. Tapi yang utama adalah mengajak mereka masuk Islam. Inilah dakwah. Dakwah yang memang harus dilakukan oleh kita semua. Nah, mengajak atau berdakwah kepada orang non-muslim agar mereka masuk Islam ini yang rasanya masih kurang di antara kita ini melakukannya. Padahal saudara-saudara kita yang hidup di negeri-negeri mereka minoritas, alias muslimnya minoritas, seperti di barat, di Eropa dan lain sebagainya. Mereka ini berani loh mengajak non-muslim untuk masuk Islam dan diperkenalkan apa itu Islam, walaupun dengan metode yang sangat mudah, sangat ringan. Misalnya mereka tiba-tiba di keramaian, di sekeliling orang-orang non-muslim, mereka menandungkan sholawat Nabi. Setelah ditanya apa itu, nyanyian apa, atau apa sajalah yang dianggap oleh orang-orang non-muslim, barulah diterangkan. Kami memuji Nabi kami, yaitu Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini tata acara yang mudah. Kemudian diceritakan apa yang mereka pahami tentang kehidupan Nabi. Sehingga orang-orang barat itu yang semula non-muslim banyak memeluk agama Islam. Tapi kita kadang-kadang di negeri kita ini, kita mayoritas. Bahkan dikumandangkan azan, qiraatul Quran di mana-mana. Kita kadang-kadang tidak berani mengajak seseorang yang benar-benar non-muslim dia ini, kemudian mendekati pada kita. Kita ajak mereka agar masuk Islam itu kadang-kadang kita risih. Inilah kesalahan. Jadi mari kita
coba menciptakan suatu metode dakwah yang bagus, khususnya di kalangan orang-orang non-muslim. Mudah-mudahan kita ini dengan demikian diridhoi oleh Allah dan dicintai oleh baginda Rasulullah SAW, lantaran kita berani untuk mengajak non-muslim masuk Islam. Sekali lagi, jangan terbawa arus. Kita kumpul dengan mereka dalam suatu pertemuan atau di kampung, di kantor, tapi kita yang mengikuti langkah mereka. Na'udzubillahi min dzalik. Tapi sudah semestinya kita mengajak mereka untuk masuk Islam. Dan kita ajak mereka bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Ma'asyiral muslimin, barangkali ini yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita. Ada kurang lebihnya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Hadza wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.